warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursila Masyhur. Saya Wasi Mubarokah. Dan saya Rahma Komara Maulidia. Kami dari kelompok 8 Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo semester 2 akan membahas tentang peranan konseling dalam kenakalan remaja. Apa itu konseling? Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli atau biasa disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah sehingga teratasinya masalah yang dihadapi klien. Dan apakah kalian tahu apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak dapat terselesaikannya dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Seperti yang kita ketahui, kenakalan remaja pada masa kini terlalu melebihi batas wajar seorang pelajar. Bahkan katanya nggak nakal nggak keren. Kenakalan itu seperti merokok di usia dini, tawuran, penggunaan nafza, dan obat-obatan terlarang, serta pornografi. Kenakalan remaja itu kan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok remaja itu bisa menjadi nakal gitu. Nah, di sini kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut. Yang pertama ada faktor salah pergaulan. Seorang anak itu bisa menjadi nakal apabila dia berada di lingkup yang negatif seperti salah pergaulan tadi. Kita bisa ibaratkan seperti seorang anak remaja yang berada di dekat tempat sampah, maka dia akan merasakan bau yang tidak sedap. Begitu pula dengan seorang anak remaja yang mereka berada di lingkup yang negatif, maka mereka juga akan merasakan hal negatifnya gitu. Jadi kalau anak itu kalau bisa, kita tuh harus bisa menentukan mana sih pergaulan yang baik dan mana sih pergaulan yang tidak baik agar kita juga bisa merasakan hal negatifnya ataupun hal positifnya gitu. Nah, yang kedua ada faktor keluarga. Keluarga itu kan sangat berperan penting dalam pendewasaan seorang anak. Apabila keluarga tersebut tidak menciptakan suasana yang nyaman kepada anak, maka anak bisa mencari pelampiasan seperti mereka akan melakukan mabuk-mabukan atau juga menggunakan obat-obat yang terlarang. Mungkin mereka berpikir untuk menghilangkan rasa stres gitu. Jadi kalau bisa keluarga itu harus bisa menciptakan rasa yang nyaman kepada anak agar anak tidak mencari pelampiasan ke hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga ada faktor gadget. Saat ini kan banyak sekali anak-anak yang di usia dini yang sudah mengenal adanya gadget. Tetapi juga ada banyak anak yang masih belum bisa membedakan mana sih hal yang pantas untuk ditonton dan mana hal yang tidak pantas untuk ditonton gitu. Jadi kalau sebenarnya kita tuh juga harus bisa untuk membedakan mana sih hal yang positif dan mana sih hal yang negatif gitu, agar kita juga bisa merasakan dampaknya gitu dari gadget tersebut. Maka dari itu, peranan konseling sangat penting dalam menangani kasus kenakalan remaja pada saat ini. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengatasi kenakalan remaja terkait dengan fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, tindakan preventif. Tindakan ini merupakan tindakan yang dapat mencegah timbulnya kenakalan remaja secara umum. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengenal remaja lebih dalam lagi, seperti pendekatan dengan remaja. Bisa mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh remaja tersebut, melakukan usaha pembinaan remaja, tujuannya untuk memperkuat sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Lalu memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja baik di rumah dan di sekolah. Pemberian bimbingan, pengenalan diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Penyesuaian diri, orientasi diri dengan penekanan pada kesadaran nilai-nilai sosial, moral, dan etika. Selanjutnya yang kedua, tindakan represif. Tindakan ini merupakan
usaha menindak pelanggaran norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan memberikan hukuman terhadap setiap pembuatan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tata tertib sekolah pada umumnya tidak represif diberikan dalam bentuk peringatan secara lisan maupun tulisan kepada siswa atau orang tua. Kemudian melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan guru atau guru pembimbing tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan oleh remaja tersebut. Terakhir yaitu yang ketiga, tindakan alih tangan kasus. Tindakan alih tangan kasus ini merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami siswa. Caranya dengan menindakkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada dokter, psikolog, psikiater, dan ahli lainnya. Tujuannya agar siswa dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas. Sekian dari kami, bila ada salah kata, Kami mohon maaf. billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.